maksiat ketika berpuasa, Ramadan, padahal kata syaitan sudah terbelenggu. Ini kaum muslimin, inilah ayat surah An-Nas ini. Kenapa surah An-Nas? Karena ternyata banyak manusia itu berperilaku buruk bukan karena pengaruh syaitan dari kalangan jin, tapi karena dirinya sudah menjadi syaitan. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tentang terkait pembacaan atau mengupas surah An-Nas dari sisi tahsinnya. Insyaallah taala kita akan coba baca tafsir ringkasnya surah An-Nas ini, dan kita mungkin tutup dengan mentadabburinya secara singkat. Semoga setelah kita sempurna membacanya dengan baik dan benar, mudah-mudahan kita juga ditambahkan dengan kita membacanya dengan bacaan yang dengan mentadabbur dengan sangat baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala itu memudahkan kita untuk meresapinya dan kita menjadi orang yang berkaya dengan Quran. Baik kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsir ringkasnya dahulu, nanti kita akan coba jelaskan tadabburnya dengan juga menambahkan maklumat yang ada dalam tafsir As-Sa'di, Syekh Sa'di rahimahullah taala. Baik. Qul a'udzu birabbin nas artinya adalah qul ayyuhar rasulu a'udzu wa a'tasimu birabbin nas al-qadiru wahdahu ala raddi syarril waswas. Artinya apa? Katakanlah aku berlindung dengan Rabbnya manusia. Maksudnya katakan wahai Rasul, wahai Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku berlindung dan aku memohon penjagaan kepada Rabbnya manusia. Di ayat ini ditunjukkan kepada Nabi Muhammad supaya Nabi Muhammad itu mengikrarkan dengan tegas, katakanlah wahai Muhammad, engkau tuh minta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah? Rabbnya manusia, al-qadiru wahdahu ala raddi syarril waswasi. Itu satu-satunya zat yang paling berkuasa, yang maha mampu untuk menolak segala keburukan-keburukan yang sengaja menghembuskan. Malikin nas apa artinya? Kalau terjemahan dapat ada rajanya manusia. Tapi di sini artinya malikin nas itu artinya al-mutasarrifu fi kulli syu'unihim. Itu rajanya manusia yang paling mutlak, yang dia satu-satunya lah yang mengatur, yang memutuskan segala urusan-urusan manusia, al-ghaniyyu anhum, dan dia itu tidak butuh dengan manusia. Jadi al-malik nas ini artinya adalah, maksudnya tafsirnya adalah Allah adalah zat yang paling berkuasa, satu-satunya berkuasa di atas segala manusia, dan urusan manusia itu dia yang mengatur, dan Allah pun tidak butuh dengan manusia. Ilahin nas, apa arti ilahin nas? Di tafsirnya adalah ilahin nas alladzi la ma'budu bihaqqin siwahu, artinya Rabb yang pantas dan untuk diibadati dan yang layak memiliki sifat peribadatan hanya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya min syarril waswasil khannas, yaitu kita berlindung daripada keburukan waswasnya al-khannas, nama syaitannya. Maksudnya apa? Kita berlindung daripada Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan, usikan syaitan yang dia itu memberikan waswas kepada manusia ketika lalai, dan syaitan ini bersembunyi wa yakhtafi inda dzikrillah, dan dia bersembunyi ketika manusia berzikir kepada Allah. Jadi kita berlindung kepada Allah dari buruknya syaitan yang namanya khannas. Jadi syaitan ini punya sifat khannas. Apa tuh khannas? Syaitan itu dia ketika kita lalai dia kuat, tapi ketika kita mulai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala mulai dia bersembunyi. Sifatnya khannas adalah kalau kita lagi ingat Allah, kita lagi beribadah, dia bersembunyi. Kalau kita lalai, dia akan keluar untuk memberikan hasutan yang buruk kepada kita. Berikutnya, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu yang memberikan waswas dalam hati manusia, maksudnya, dan dia menyebarkan perasaan buruk, perasaan ragu ke hati-hati manusia, minal jinnati wan nas, dan pelakunya adalah minasyayatinil jinni wal insi. Itu pelakunya berasal daripada syaitan-syaitannya manusia dan jin. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa surah ini juga dikenal dengan surah Al-Mu'awwidhatain dengan surah Al-Falaq. Itu surat perlindungan. Artinya surat ini memang banyak riwayatnya dipakai atau ditujukan kepada doa-doa perlindungan.
Di Qul a'udzu birabbin nas ini merupakan ayat-ayat perlindungan, ayat ruqyah kan namanya. Ruqyah untuk sakit kah, ruqyah untuk pengobatan usir namakan namanya, atau doa yang zikir-zikir perlindungan ketika kita tidur. Intinya ketika Rasulullah bicara perlindungan, penjagaan, maka ayat-ayat surah-surah seperti ini sering dilibatkan. Artinya memang karena makanya namanya al-mu'awwidzatain, yaitu surat-surat perlindungan. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala, menariknya yang mungkin setelah kita baca tafsirnya, kita mungkin sampaikan menarik dalam kesimpulan ini adalah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa surah An-Nas ini taruhnya terakhir? Itu menarik ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala membuka Al-Qur'an ini susunannya dengan Al-Fatihah, artinya apa? Allah mengatakan bahwa siapa yang memulai hidupnya dengan Al-Qur'an, maka sesungguhnya hidupnya akan dibukakan dengan segala kebaikan dan dia akan memberikan kebaikan. Kemudian dia akan terjaga, terbuka ya. Jadi dia akan terpelihara, terhindar dari hal-hal yang darinya tertutup kebaikan-kebaikan, yang darinya padanya itu menghalangi daripada mendapatkan kebaikan. Ternyata di ujungnya kenapa surah An-Nas ini sebagian ahli mengatakan karena ternyata yang menyebabkan kita itu terhalang mendapatkan kebaikan, yang menyebabkan kita itu tertutup mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah, dari Quran itu pelakunya adalah jin dan manusia, adalah syaitan. Syaitan dari mana? Syaitan, jin dan manusia. Maka ujung ayat surah An-Nas ini menegaskan bahwa awal itu adalah kebaikan dan ujung itu adalah intinya siapa? Ya, jadi yang pola-pola atau pribadi-pribadi atau faktor-faktor yang membuat kita itu terhalang mendapatkan kebaikan adalah gangguan-gangguan daripada syaitan, yang dia itu ada pada bentuk manusia, ada bentuk jin. Itu muslimin. Jadi di surah An-Nas itu surah yang menjelaskan kepada kita bahwa itu. Jadi inti dari perjuangan kita ini di dunia ini untuk berjuang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk istiqamah daripada segala bentuk kegangguan, adalah gangguan yang hanya terjadi pada dua, yaitu jin dan manusia. Yang poin berikutnya yang dapat kita daburi adalah menarik kaum muslimin, ketika di surah An-Nas ini sebenarnya Allah cuma menyebutkan satu saja keburukan. Apa itu? Itu intinya ada pada ayat yang keempat itu. Min syarril waswasil khannas. Apa keburukannya? Satu aja. Ya, kita di ayat ini kita dijelaskan tentang kita berlindung daripada keburukan sesuatu yang menghasut dalam jiwa manusia, diri kita. Ya, menarik ya. Jadi keburukan cuma satu. Dan lebih menariknya lagi adalah di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas. Di sini disebut rububiyahnya Allah. Malikin nas juga rububiyahnya Allah. Ilahin nas itu ilahiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Intinya Allah Subhanahu wa taala di sini sebenarnya cuma satu, menyebutkan satu keburukan, tapi Allah mengawali dengan menyebut dan menegaskan tentang keberadaan dirinya di hadapan manusia dengan 3 keadaan. Nah, kalau ketika nanti kita sampai pada surah Al-Falaq itu Allah cuma menyebut dirinya satu, tapi di sana setelah itu ayat 2, 3 seterusnya itu menyebutkan beberapa keburukan. Jadi Allah menyebutkan beberapa keburukan dan cukup hanya menyebutkan dirinya sekali. Adapun surah An-Nas ini Allah menyebutkan dirinya beberapa kali, kemudian menyebutkan satu saja keburukan. Di sini kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menariknya adalah kaum muslimin, surah An-Nas ini menceritakan bahwa sumber keburukan yang paling besar itu berasal daripada syaitan. Adalah syaitan. Syaitan apa? Syaitan yang seperti apa? Syaitan yang dia menyakiti sesuatu yang ada di hati kita. Apa di hati kita? Iman. Jadi ternyata apa? Jadi walaupun dia satu keburukan, ternyata keburukan di sini ada keburukan yang paling dahsyat. Itu apa? Keburukan yang dia menggerogoti apa yang di hati kita. Apa di hati kita? Iman. Apa di hati kita? Iman. Jadi kaum muslimin memuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan cara penyakit keburukan ini mengganggu kita bukan dengan bentuk fisik, tapi bentuk non fisik, bentuk non fisik, ya. Memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin pertama. Jadi yang bisa melakukan ini adalah syaitan.
makhluk halus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala izin untuk mengganggu manusia, yang dia bahkan ketika iblis itu pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, aku berdoa, aku ingin dihidupkan sampai yaumul qiyamah, dan aku bisa melihat manusia tapi manusia tidak bisa melihatku. Nah, ini teman-teman. Jadi kita ini sedang berlindung dari sesuatu yang sangat buruk. Kenapa? Karena yang dirusaknya adalah sumber kebaikan kita. Manusia, apa artinya dia kaya, apa artinya dia berpangkat, berjabat, ganteng, keren, tapi tidak punya iman, maka dia akan dilemparkan ke neraka. Atau dia yang seperti binatang saja, binatang yang berjalan, binatang yang bertopi, binatang yang pakai mobil, karena nggak ada gunanya. Manusia itu bernilai ketika dia beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan penyakit yang kita minta perlindungan dari Allah adalah penyakit yang gangguan yang dia ini merusak iman itu. Itu muslimin Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan diri 3 kali. Jadi apa? Jadi agar kita benar-benar terlindung daripada penyakit, daripada gangguan makhluk ini, daripada kerusakan ini, maka mantapkan keyakinan kita bahwa sesungguhnya Allah lah yang maha kuat. Allah lah satu tempat kita meminta, Allah tempat kita bergantung, rezeki itu Allah yang ngatur. Tidak ada yang kita takutkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Malikin nas, Allah rajanya. Tidak ada, kita nggak perlu kita merendahkan diri, nggak perlu kita merasa terhina di depan makhluk lainnya. Kita cuma hanya boleh menghinakan diri kita. Yang pantas kita kagumi, yang pantas kita idolakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ilahin nas. Bahwa kita yakin bahwa hanya Allah lah Rabb yang pantas kita sembah. Kita nggak perlu ke rukun, kita nggak perlu menyembah yang lain. Ya. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa orang yang mantap tauhidnya, apakah tauhidnya dengan 3 ini, tauhid rububiyahnya, ilahiyahnya, ya, uluhiyahnya, dan asma wa sifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini insyaallah taala ia akan terhindar daripada penyakit. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, ini Allah Subhanahu wa taala. Penyakit itu cuma satu, tapi yang mengerjakan adalah syaitan. Syaitan ini sudahlah dia halus dan dia punya sifat khannas. Apa khannas? Jadi khannas sifatnya apa? Dia itu hanya akan mengganggu manusia ketika lalai. Ketika kita lagi ingat Allah Subhanahu wa taala, dia bersembunyi. Dia bersembunyi. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, bagaimanapun keadaan saya, dimanapun saya berada, tolong jangan sampai kita ini mendapat godaan syaitan. Karena perhatikan kaum muslimin memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah. Kenapa dianjurkan ketika kita mendapati orang sakaratul maut, kita tuh dekat-dekat dengan mereka, kita mentalkin ke kalimat la ilaha illallah. Karena hatta ketika kita mendengar akan sakaratul maut, syaitan itu juga akan semakin gencar mengganggu kita. Karena yang dia inginkan adalah kita bisa mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan kepada kita, jangan kita pernah merasa soleh, jangan pernah kita merasa aman, merasa nyaman, kita dalam keadaan baik terus menerus, tidak, ya. Betul, kisah orang-orang terdahulu yang bahkan ada namanya Ibnu Kamil ini masya Allah alim besar, ya, tetapi matinya ya mengenaskan juga. Ulama juga banyak, ada juga ulama-ulama yang luar biasa juga yang akhirnya matinya murtad, ya. Bahkan banyak sekali para ulama seperti Ahmad bin Hanbal. Juga Ahmad bin Hanbal itu ketika akan sakaratul maut dia dihasut oleh jin, syaitan untuk hampir saja untuk menggoda mereka daripada keimanan. Intinya kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala sedang mengajarkan kepada kita dimanapun, kapanpun, benar-benar mantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena akan ada selalu satu makhluk yang bernama syaitan yang akan terus menempel di dada kita, akan merongrong kita. Ini tadabbur berikutnya adalah kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pahami surat ini namanya surah An-Nas. Tapi menariknya, padahal di ujung ayat Allah bilang apa? Minal jinnati wan nas. Kenapa Allah tidak bilang surah Al-Jin dan Nas? Kenapa Allah cuma bilang surah An-Nas saja? Menarik kaum muslimin. Ternyata kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menarik, ya. Ternyata kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini kita hari ini kita pada bulan Ramadan, ya. Allah dan Rasul banyak sekali menyebutkan dalam riwayat itu, ketika Ramadan, idza ja'akum Ramadan, ketika datang Ramadan, futihatit abwabus sama, itu dibuka pintu-pintu langit, wa ghulliqati abwabu jahannam, dikunci pintu-pintu neraka, wa sulsilati syayatin, atau syaitan itu terbelenggu. Tapi kenapa masih ada orang-orang yang juga makan ketika puasa, bermaksiat ketika berpuasa Ramadan, padahal katanya syaitan sudah terbelenggu? Ini kaum muslimin, inilah ayat surah An-Nas ini. Kenapa surah An-Nas?
Karena ternyata banyak manusia itu berperilaku buruk bukan karena pengaruh syaitan dari kalangan jin, tapi karena dirinya sudah menjadi syaitan. Banyak kembali ke banyak keburukan yang terjadi yang dilakukan oleh manusia itu bukan karena faktor jinnya, tapi karena memang sudah dia yang menjadi syaitan. Makanya syaitan itu kata para ulama, syaitan itu bukan makhluk, tapi syaitan itu adalah sifat. Sifat. Jadi orang yang sudah hari-harinya mengganggu, merusak orang daripada keimanan, daripada kebaikan, maka orang itu disebut dengan syaitan. Syaitan ini terbagi dua, ada syaitan kalangan jin, ada syaitan daripada kalangan manusia. Di sini surah An-Nas itu makanya ketika orang itu ketika manusia itu tidak mantap keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mantap peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mantap hubungan cintanya kepada Allah, tidak mantap pengakuannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di saat itu orang itu akan tumbuh menjadi setannya manusia. Makanya yang hari ini itu teman-teman, yang hadis ini tidak bertentangan. Memang secara jin itu setan itu yang berkalangan jin terkunci. Tapi ketika ada manusia yang berpelanggan buruk, sejatinya dialah setannya ketika itu. Yang dikunci itu setan kalangan jin. Adapun dirinya sudah menjadi syaitan, menjadi syaitan. Maka yang mereka Allah Subhanahu wa taala, jadi dengan selamanya kita menyalahkan syaitan. Jadi ketika kita, maka ini juga panjang buat kita. Jadi ketika manusia jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak dididik dengan keimanan, dengan ketakwaan, maka dia akan menjadi ketika syaitan sudah dikunci, dirinya sudah menjadi syaitan. Maka agar seseorang itu tidak berperilaku syaitan, maka didiklah dia dengan untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala, ingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang ini bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun hidupnya di tengah-tengah kalangan syaitan atau jin, insyaallah taala dia tidak akan berperangi syaitan. Tapi ketika orang ini tidak hidup dalam keadaan beriman, dididik yang penuh keimanan, maka walaupun tinggal di tengah-tengah orang-orang soleh, maka dia juga akan berperangi syaitan. Seperti apa? Abu Lahab, Abu Jahal, tinggal seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, makmum bersama Nabi, tinggal bersama Nabi, tetap juga dalam keadaan kafir. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu dia yang dapat kita ambil kesempatan ini, pelajaran singkat perbaikan bacaan kita surah An-Nas, kemudian juga tadabbur dalam ini. Mudah-mudahan ketika kita, apalagi buat teman-teman yang mungkin suka meruqyah atau membacakan ayat-ayat ini sebagai pengobatan, ya, karena sebagian kita juga mendapati ada yang lucu. Jadi lucu kenapa? Mungkin barangkali ada ketika orang meruqyah, setannya nggak lari, kenapa? Setannya merasa bacaan ente berantakan, ya, bacanya berantakan. Mudah-mudahan ketika kita membaca dengan baik, kemudian kita mentadabburi dengan sangat mendalam, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala keburukan. Semoga Allah, terutama keburukan iman, keburukan yang merusak agama kita akhirnya hidup dalam keadaan beriman, kapanpun, dimanapun, dan siapapun anak keturunan kita, kalau kita hidup dan beriman sampai kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada, mohon maaf atas kekurangan, yang benarnya dalam Allah Rasulnya, adapun ada yang salah kesalahan dari kami dan juga wasyaitan wa iyadu billah. Aku qouli hada, astaghfirullah wa lakum, wa subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.